asas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Menjaga lingkungan adalah mewariskan kehidupan yang berkualitas bagi anak cucu kita. Kebergantungan terhadap sumber energi fosil harus dikurangi. Begitu pula deforestasi serta limbah udara Indonesia dicatat oleh World Research Institute bahwa Indonesia merupakan penyumbang emisi terbesar dan kehilangan hutan primer seluas 9,75 juta hektar sepanjang tahun 2019-2020. Hadirin yang saya hormati, rakyat sebagai penerima rakyat sebagai penerima manfaat dan kebijakan pembangunan ekonomi tersebut dituntut untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dengan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Ayat 2 mengatakan setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan membangun negaranya. Atas dasar legalitas hukum tertinggi tersebut, maka pilihan tepat bagi rakyat secara umum untuk mensejahterakan dirinya adalah dengan kegiatan perekonomian melalui badan hukum, koperasi, dan UMKM. Kita bisa melihat grafik koperasi dan UMKM selama ini. Kita bisa melihat bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dipastikan kurang lebih sekitar 97% dari bisnis yang ada di Indonesia, dengan jumlah sekitar kurang lebih 64.601.352 unit, dan memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja kurang lebih sekitar 89,04%, dan memberikan kontribusi terhadap PDB kurang lebih sekitar 37,35%. Lanjut. Nah, kita melihat di sini koperasi dan UMKM telah membuktikan bahwa sejak krisis ekonomi 1998, koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mempertahankan ekonomi Indonesia. Strategi yang telah dilakukan dan perlu untuk ditingkatkan terdapat ada beberapa hal. Pertama, penguatan lembaga koperasi dan UMKM merupakan faktor utama dalam menghadapi untuk mencapai tujuan. Faktor internal organisasi merupakan suatu kekuatan dasar untuk dapat mengkoordinir kegiatan usaha, sehingga dibutuhkan organisasi yang kuat, fokus dan terkontrol sesuai dengan manajemen yang baik, kolektif untuk memenuhi kebutuhan bersama untuk mencapai objektif bersama. Koperasi dan UMKM agar bisa berhasil, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan strategis yang berdasar atau reformasi organisasi antara lain. Menyatukan kepemimpinan Dewan Koperasi Indonesia, dan semestinya kepengurusan koperasi termasuk pembatasan periode ketua koperasi maksimal 2 periode. Jadi Pak Wakil Ketua, bukan saja Presiden hanya harus 2 periode, tetapi ketua koperasi juga harus 2 periode. Penyatuan adalah proses strategi dan pengembangan kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Isaac Ades Organization Behavior. Begitupun koperasi yang tidak aktif didorong dan dibina dan diberi peluang agar dapat aktif kembali. Koperasi dibina agar selalu melaksanakan RAT, rapat anggota tetap, sesuai dengan ADART koperasi. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas koperasi dan mengkampanyekan gerakan masyarakat sadar koperasi.
Respon masyarakat atas gerakan masyarakat sadar koperasi ini sangat tinggi, khususnya dari komunitas wanita, pegiat koperasi wanita yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk organisasi IPMI yang saya ketahuan sangat komitmen terhadap koperasi dan UMKM. Terima kasih IPMI. Sebagai realisasi dari kebijakan ini, Kementerian Koperasi dan UMKM menilai semua koperasi-koperasi yang ada, mulai dari tingkat provinsi, tingkat nasional, begitupun di tingkat dunia yang dinilai oleh ICA, International Cooperative Agency. Dan pada Hari Koperasi Dunia yang diperingati di PBB pada tahun 2012, kami menjelaskan di depan forum PBB bahwa salah satu koperasi berkriteria yang bagus adalah bila koperasi memiliki anggota yang banyak, dengan perolehan revenue atau pendapatan yang besar, dan menghasilkan hasil sisa usaha yang besar pula untuk dibagikan kepada anggotanya. Pandangan kami tersebut sangat diterima baik oleh ICA, dan setelah dievaluasi, ICA menyatakan salah satu koperasi Indonesia, yaitu Koperasi Semen Gresik, dinobatkan sebagai salah satu koperasi terbaik dunia dan masuk di ranking 233. Ini merupakan sejarah bagi koperasian Indonesia. Sejak merdeka, ini pertama kali diakui oleh koperasi dunia bahwa Indonesia memiliki koperasi yang berkualitas. Akibatnya, dari gerakan tersebut, pertumbuhan koperasi di Indonesia sangat meningkat tajam. Kurang lebih sekitar 207.000 koperasi unit yang terbentuk, dengan jumlah anggota kurang lebih sekitar 36.443.953 orang, tertinggi sejak Indonesia merdeka. Kita bisa melihat grafik koperasi dan anggota di Indonesia selama ini. Koperasi Indonesia tahun 2004 hanya kurang lebih sekitar anggotanya 27,5 juta. Dan pada tahun 2009, pada saat kami menjadi Menteri Koperasi dan UMKM, mohon maaf, sampai dengan tahun 2014 akhir, berkembang menjadi kurang lebih sekitar 207.000 koperasi. Maksud saya, berkembang menjadi 37,7 juta anggota, dengan jumlah koperasi 207.000 anggota koperasi. Namun pada tahun 2016 turun drastis, kurang lebih di bawah 1 juta. Namun akhir ini setelah pemulihan ekonomi Indonesia naik kembali, jumlah anggota koperasi mencapai kurang lebih 26 juta. Kita harapkan setelah pandemi COVID, jumlah koperasi Indonesia kita yakin akan semakin naik. Lanjut. Kedua, penguatan iklim usaha koperasi dan UMKM. Sejak reformasi, Undang-Undang Kelembagaan menempatkan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai kementerian yang fungsional. Artinya, kementerian yang tidak memiliki otoritas dan tidak memiliki struktural di tingkat provinsi, di kabupaten dan kota. Hal ini berarti pula para kepala dinas koperasi dan UMKM yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Tantangannya adalah para pejabat yang ditunjuk sering tidak sesuai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, yang sesuai dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan untuk itu kita harus memberikan kesempatan yang luas agar dapat berkembang dan meningkatkan peran lembaga koperasi. Maka Kementerian Koperasi dan UMKM bersama-sama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Namun sayangnya Undang-Undang Koperasi Nomor 17 tersebut, tahun 2012 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Undang-Undang Koperasi yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan selanjutnya